Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah gelombang dan optik yang diampu oleh Bapak Rijal Adimayuda MPD. Adapun kelompok 1 ini beranggotakan 5 orang, diantaranya ada saya sendiri, Airina dengan NIM 198220009. Kemudian yang kedua ada Arsal Aryan Sudrajat dengan NIM 198222011. Kemudian yang ketiga ada Siska Nurdianti dengan NIM 198230008. Kemudian yang keempat ada Irma Rahmawati dengan NIM 198230010. Dan yang terakhir ada Risma Yanti dengan NIM 198230014. Oke, baik teman-teman, selamat menyaksikan dan diperhatikan dengan baik ya. Adapun materi-materi yang akan kelompok kami presentasikan diantaranya, yang pertama ada efek Doppler, yang kedua ada pemantulan dan transmisi gelombang atau hukum Snellius, dan yang ketiga ada gelombang dalam medium elastis. Gelombang dalam medium elastis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang pada pegas, dan yang kedua ada gelombang pada tali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai efek Doppler, di mana efek Doppler ini dipelajari di Fisika SMA kelas 12, atau tepatnya pada bab gelombang bunyi. Lalu, apa sih efek Doppler itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak pada slide selanjutnya. Di slide selanjutnya dijelaskan bahwa efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima atau pendengar yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Penjelasan tersebut pertama kali diutarakan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Austria yang bernama Christian Doppler. Nah, seperti yang bisa kita ketahui atau kita rasakan mungkin ya, jika ada seseorang yang sedang diam dan mendengar sumber suara yang diam, maka suara yang terdengar oleh seseorang tersebut memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara. Namun, pada efek Doppler ini, sumber suara merupakan sesuatu yang bergerak, sehingga semakin dekat lokasi suatu benda, maka frekuensi suara akan menjadi semakin besar. Begitupun berlaku sebaliknya. Bisa kita amati pada gambar di samping, bahwasannya misalnya ketika kita atau seseorang pendengar mendengar suara sirine ambulan, kemudian ambulan tersebut mendekat, maka pendengar tersebut akan mendengar suara sirine dengan frekuensi yang tinggi. Kemudian setelah sirine atau ambulan tersebut berlalu dan menjauh, maka pendengar tersebut akan mendengar suara sirine dengan frekuensi yang semakin kecil atau semakin rendah. Dari penjelasan mengenai efek Doppler tadi, diperolehlah rumus perhitungan dari efek Doppler itu sendiri, di mana di sini kami menampilkan dua persamaan. Yang pertama itu persamaan yang dipengaruhi oleh kecepatan angin, sedangkan di sebelahnya itu persamaan yang tidak dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, kok bisa ya seperti ini? Bisa saja karena kecepatan angin dalam efek Doppler ini bisa saja dianggap ada dan tidak ada. Atau kecepatan angin ini bisa bernilai 0. Oke, untuk persamaannya atau rumus perhitungannya bisa dilihat ya di tampilan. Ada yang persamaan atau rumus perhitungan yang pertama dan kedua. Di sini juga kami menjelaskan bahwasanya EP itu adalah frekuensi dari pendengar, satuannya Hz. Kemudian ada Fs, itu frekuensi dari sumber bunyi, satuannya sama Hz. Kemudian ada Pi, cepat rambat bunyi di udara. Nilainya itu 340 meter per sekon. Kemudian ada Ps dan Pp. Ps untuk kecepatan sumber bunyi, satuannya meter per sekon. Dan ada Pp untuk kecepatan pendengar, satuannya sama meter per sekon. Dan yang terakhir ada Pa. Itu adalah kecepatan angin, satuannya sama meter per sekon. Nah, bisa dilihat dari tampilan bahwasannya dari rumus perhitungan itu ada tanda plus minus. Nah, apakah itu artinya? Itu artinya rumus tersebut bisa bernilai positif ataupun bernilai negatif. Lalu, bagaimana
cara kita untuk menentukan rumus tersebut bernilai positif atau negatif. Untuk menentukan hal tersebut, nanti kita bisa menganalogikannya ya. Dan sebelum menganalogikannya, kita analisis satu persatu dulu. Nah, untuk menentukan pi A itu bernilai positif atau negatif, kita nanti hubungannya dengan sumber bunyi. Misalnya gini, ketika kecepatan angin searah dengan sumber bunyi, misalnya sumber bunyinya mengarah ke kanan, kemudian kecepatan anginnya ke kanan, maka nilai dari PA ini positif. Kemudian sebaliknya, ketika kecepatan anginnya berlawanan arah dengan sumber bunyi, misalnya sumber bunyinya ke kanan, arah anginnya ke kiri, maka nilai dari PA ini adalah negatif. Itu untuk menentukan nilai dari plus minus PA. Selanjutnya, untuk menentukan nilai plus minus dari pi P dan pi S. Nah, untuk menentukan itu, kita amati bersama-sama gambar di sampingnya ya. Nah, di sana ada sumber bunyi berwarna biru ya, dan pendengar berwarna merah. Kita analisis dulu untuk pi P. Jadi kita fokus ke pendengarnya, pi P atau kecepatan pendengar pi P. Nah, untuk mempermudah untuk menentukan ini juga, kita bisa menganalogikannya ya. Misalnya gini, pendengar kita analogikan sebagai muslim, dan sumber bunyi itu kita analogikan sebagai masjid. Ayo kita analogikan satu persatu. Untuk pi P, pendengar. Jika pendengar menjauhi sumber, maka nilainya itu negatif. Nah, kalaupun kita analogikan misalnya gini, ketika seorang muslim menjauhi masjid, apakah itu baik? Tentu tidak ya. Jadi, untuk nilai pi P-nya, ketika pendengar menjauhi sumber atau muslim menjauhi masjid, itu negatif. Jadi nilai pi P-nya negatif. Kemudian sebaliknya, ketika pendengar mendekati sumber bunyi, itu nilainya positif. Kita analogikan lagi. Misalnya seorang muslim mendekati masjid. Itu kan baik ya. Maka nilainya positif. Maka nilai pi P di sini itu positif. Nah, itu mungkin untuk menentukan nilai pi P itu bisa nilai positif atau negatif. Sekarang yang selanjutnya itu untuk menentukan pi S. Itu bernilai positif atau negatif. Oke, kita perhatikan lagi gambar di samping untuk sumber bunyinya yang bertanda atau berwarna biru. Sumber bunyi ketika mendekati pendengar itu bernilai negatif. Misalnya, kita analogikan sebuah masjid mendekati seorang muslim, misalnya jarak masjid ke pendengar itu pendek. Kan itu seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya ibadah itu ketika kita sholat, semakin jauh jarak masjidnya itu semakin bagus, dan semakin pendek jarak masjid ke kita itu semakin sedikit pahalanya, seperti itu. Jadi ketika masjid mendekati pendengar itu nilainya negatif, maka nilai di sini pun nilai PS-nya itu negatif. Kemudian ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, kita analogikan lagi ya. Tadi balik lagi, sumber bunyi adalah masjid, pendengar itu adalah muslimnya, seorang muslimnya. Maka ketika masjid menjauhi pendengar, itu akan bernilai positif. Jadi ketika masjidnya semakin jauh, maka pahala yang kita dapatkan juga semakin banyak. Maka itu nilainya itu baik ya. Nah, sesuai, maka nilai dari PS juga akan positif. Mungkin itu untuk menentukan dari rumus tersebut bernilai positif atau negatifnya. Sebenarnya ketika kita melihat gambar yang disajikan pun insya Allah ya bisa dipahami dengan mudah. Namun kami tadi menganalogikan pendengar sebagai muslim dan sumber bunyi sebagai masjid itu untuk
mempermudah kita ketika menentukan rumus perhitungannya. Jadi meskipun tidak dilihat gambar, bisa kita bayangkan gitu ya untuk menentukan rumus perhitungannya. Mungkin itu, semoga bisa dipahami. Oke, untuk memahami dari materi efek Doppler ini, khususnya dalam rumus perhitungannya, kami sajikan sebuah contoh soal. Ayo kita pelajari bersama-sama. Oke, untuk contoh soalnya kita bisa baca terlebih dahulu ya. Contoh soalnya itu, kereta Cipendei bergerak dengan laju 84 km per jam, mendekati stasiun Garut sambil membunyikan peluit kereta berfrekuensi 920 Hz. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Berapa frekuensi bunyi yang didengar oleh orang-orang yang berada di stasiun Garut? Nah, itu soalnya. Seperti biasa ya, ketika kita ada soal fisika, alangkah lebih baiknya kita analisis terlebih dahulu apa yang diketahuinya, apa yang ditanyakannya, lalu nanti penyelesaiannya bagaimana. Oke. Apa saja yang diketahui dari soal tadi? Oke, yang diketahuinya itu ada PS. Ya, yang ini ya. Kereta bergerak dengan laju 84 km per jam, maka PS-nya itu 84 km per jam. Kita konversi terlebih dahulu ke meter per sekon. Oke, setelah dihitung itu nilainya sekitar 23,3 meter per sekon. Oke, kemudian pipe-nya, karena orang-orang yang di sini itu atau pendengar di sini itu diamnya berada di stasiun Garut. Nah, dari soal itu ada dibacakan. Diam, maka pipenya itu bernilai 0 meter per sekon. Kemudian di soal juga diketahui ada frekuensi dari sumber atau dari keretanya, yaitu 920 Hz. Kemudian ada pi atau kecepatan bunyi di udara, yaitu 340 meter per sekon. Nah, yang ditanyakannya yaitu frekuensi bunyi yang didengar, maka frekuensi pendengar yaitu EP ya, yang ditanyakannya EP. Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Maka, karena tidak ada kecepatan angin, maka yang kita gunakan di sini persamaannya itu EP sama dengan Pi plus minus Pi P dibagi Pi plus minus PS dikalikan Fs ya. Oke, sebelum kita masukkan angka-angkanya, kita analisis dulu. P dan PS ini bernilai positif atau negatifnya. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana menentukannya. Oke, P untuk menentukan P karena P di sini 0, jadi tidak berpengaruh ya sebenarnya untuk mau dia positif atau negatif, karena di sininya P-nya 0, maka kita analisis atau kita sajikan saja, anggap saja P di sini positif ya, karena tidak berpengaruh sebenarnya. Kalau misalnya P-nya 0, boleh dihapus. Oke, tinggal kita menentukan PS-nya. PS itu di sini karena sumber atau kereta mendekati pendengar yang ada di stasiun Garut, jadi sumber mendekati pendengar, maka nilainya itu negatif. Seperti tadi sudah kami analogikan, ketika sumber atau masjid mendekati pendengar, maka mendekati pendengar atau muslim ya tadi dianalogikannya, maka nilainya itu negatif. Oke, dikalikan, jangan lupa dikalikan Fs. Oke, ini sudah ya, sudah ditentukan plus minusnya, positif negatifnya, maka tinggal kita masukkan angkanya. Oke, Pi di sini nilainya 340 ditambah Pi P0, kemudian Pi-nya 340 dikurangi dari nilai PS-nya itu 23,3, kemudian dikalikan Fs nilainya itu 920. Oke, 340 dikurangi atau ditambah 0, hasilnya sama. Kemudian 340 dikurangi 23,3 itu 316,7. Kemudian dikalikan Fs ya 920, maka
340 dibagi 316,7 itu sekitar 1,074. Kemudian kita kali 920, maka hasil dari EP-nya atau frekuensi dari pendengarnya itu 988,08 Hz. Oke. Nah, itu mungkin ya. Jadi, frekuensi yang didengar oleh orang-orang di stasiun Garut adalah 988,08 Hz. Maka lebih besar ya frekuensi yang didengar oleh orang-orang yang ada di stasiun daripada frekuensi dari sumbernya itu sendiri. Oke, itu untuk contoh soalnya. Semoga bisa dipahami. Ya. Slide selanjutnya ada pengaplikasian dari efek Doppler. Untuk pengaplikasian dari efek Doppler, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Namun di sini kami menyajikan 4 di antaranya. Yang pertama ada di bidang industri. Dalam bidang industri, ada beberapa instrumen yang mengaplikasikan dari efek Doppler, seperti ultrasonic Doppler velocimetry, kemudian laser Doppler velocimeter, dan acoustic Doppler velocimeter. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengukur getaran tanpa melakukan kontak langsung dengan permukaan yang akan diukur. Kemudian yang kedua ada di bidang astronomi. Selain di bumi, ternyata peristiwa Doppler juga terjadi di luar angkasa. Peristiwa yang terjadi yaitu adanya perubahan frekuensi dari gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari bintang-bintang yang bergerak di galaksi dan di luar galaksi. Selanjutnya, efek Doppler juga diaplikasikan untuk mencari informasi karakteristik dari galaksi dan bintang-bintang yang ada di luar angkasa. Kemudian, pengaplikasian yang ketiga itu ada pada instrumen sirine, di mana suara atau bunyi yang dikeluarkan oleh sirine pada mobil polisi, pemadam kebakaran, atau ambulans didesain menggunakan pengaplikasian dari efek Doppler dengan seoptimal mungkin. Hal tersebut dilakukan agar pendengar menjadi peka dan bisa waspada ketika ada mobil-mobil tersebut bergerak ke arah pendengar. Kemudian pengaplikasian yang terakhir yaitu ada di bidang komunikasi. Satelit komunikasi yang setiap harinya mengorbit bumi bisa mengalami fenomena efek Doppler. Hal tersebut diakibatkan terjadinya perubahan ketinggian permukaan bumi yang dilewati, sehingga dibutuhkan suatu kompensasi Doppler dinamik supaya satelit bisa memperoleh sinyal dengan frekuensi yang tetap dan konstan. Mungkin itu keempat pengaplikasian dari efek Doppler. Untuk memahami lebih lanjut mengenai efek Doppler ini, kami juga sajikan sebuah link YouTube. Nanti bisa diakses ya oleh teman-teman supaya lebih memahami dari materi efek Doppler ini. Oke, baik, di slide selanjutnya yaitu ada pemantulan. Nah, pemantul ini merupakan keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Bunyi dalam ruangan tertutup biasanya terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi, maka hasilnya bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat dan menyebabkan bunyi datang dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Hal tersebut akan berbeda dengan gema atau suara pantulan yang terjadi jika kita berteriak di sekitar tebing. Jarak antara tebing dan sumber bunyi cukup jauh sehingga bunyi pantul memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat sampai ke pendengaran. Akibatnya, bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Kemudian yang selanjutnya ada hukum pemantulan bunyi, di mana bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar. Sudut datang akan sama besar dengan sudut pantulnya. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar. Untuk keterangannya, sudut datang adalah sudut antara bunyi datang dengan garis normal, sudut pantul adalah sudut antara bunyi dengan garis normal, dan garis normal adalah garis tegak lurus bidang pantul melalui titik jauh bunyi datang. Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli
jika jarak dinding pantul tidak jauh dari sumber bunyi. Misalnya, bunyi kereta api ketika masuk terowongan akan terdengar semakin kuat. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa kuat bunyi yang didengar tergantung pada amplitudo sumber bunyi, kemudian jarak antara sumber bunyi dengan pendengar, kemudian resonansi yang terjadi, dan adanya dinding pemantul yang sesuai. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada macam-macam pemantulan bunyi. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung adalah terdengarnya bunyi pantul dari suara aslinya, di mana bunyi pantul ini mengganggu bunyi aslinya sehingga bunyi aslinya terdengar samar. Bunyi yang terdengar seperti hampir bersamaan karena gelombang memantul berulang-ulang, biasanya hal ini terjadi di ruangan yang kecil, seperti bioskop, ataupun teater dan lain sebagainya. Untuk jenis pemantulan bunyi yang kedua yaitu ada gema. Gema adalah pantulan bunyi yang dapat terdengar jelas seperti bunyi aslinya, karena antara bunyi pantul dengan bunyi asli tidak saling mengganggu. Hal ini terjadi jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi berjauhan. Waktu yang digunakan untuk memantul juga akan lama. Hal ini dapat terjadi di tebing-tebing, lereng-lereng, di lembah-lembah, atau di pegunungan, dan lain sebagainya. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada manfaat dari bunyi pantul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mendeteksi benda di bawah laut. Gelombang ultrasonik yang dipancarkan menggunakan alat yang umumnya disimpan di bawah kapal dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut. Yang kedua, dapat mengukur kedalaman laut. Cara kerja pengukuran kedalaman laut ini sama seperti teknik mendeteksi benda di bawah laut. Sumber getaran ditempelkan pada bagian bawah dinding kapal, kemudian di dekat sumber getaran tersebut dipasang alat penerima getaran. Manfaat yang ketiga yaitu untuk mendeteksi keretakan logam. Scanning dengan pemantulan bunyi ini bermanfaat untuk menemukan keretakan yang tersembunyi pada bagian pesawat terbang ataupun bentuk logam yang lainnya. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan USG. Pada bidang kedokteran, suara ultra dengan frekuensi tinggi digunakan untuk menangkap atau menampilkan gambar dari kondisi bagian dalam tubuh manusia. Baik, selanjutnya materi tentang transmisi gelombang pada hukum Snellius. Pada slide ini akan dibahas tentang pengertian transmisi gelombang, di mana pengertian transmisi gelombang itu sendiri merupakan sisa energi gelombang setelah melewati atau menembus struktur penahan gelombang. Gelombang transmisi sangat dipengaruhi pada karakteristik gelombang, di mana koefisien transmisi adalah perbandingan amplitudo gelombang yang ditransmisikan dibandingkan gelombang datang. Pembelokan berkas yang ditransmisikan disebut refraksi atau pembiasan. Pembiasan terjadi karena gelombang memasuki medium yang berbeda dan kecepatan gelombang pada medium awal dan medium yang dimasuki berbeda. Baik, selanjutnya pembahasan tentang hukum Snellius. Hukum Snellius adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melewati batas antara dua medium isotropik berlainan seperti udara dan gelas. Nama hukum ini diambil dari matematikawan Belanda Wilbert Snellius, yang merupakan salah satu penemunya. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum Descartes atau hukum pembiasan. Menurut hukum Snellius, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang dan sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Pada hal ini dapat dilihat pada gambar. Hukum Snellius juga dapat digunakan untuk menghitung sudut datang atau sudut bias. Dan dalam eksperimen, hukum Snellius ini digunakan untuk menghitung indeks bias suatu bahan. Baik, selanjutnya perumusan matematis hukum Snellius. Perumusan ini dapat dijabarkan menjadi sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan pi 1 per pi 2 sama dengan n2 per n1, atau n1 dikali sin theta 1 sama dengan n2 dikali sin theta 2, atau pi 1 dikali sin theta 2 sama dengan pi 2 dikali sin theta 1, di mana theta 1 dan theta 2 merujuk pada sudut datang dan sudut bias. Kemudian pi 1 dan pi 2
merujuk pada kecepatan cahaya sinar datang dan sinar bias. Kemudian N1 menunjukkan indeks bias medium yang dilalui sinar datang, dan N2 menunjukkan indeks bias medium yang dilalui sinar bias. Hukum Snellius dikatakan berlaku hanya pada medium isotropik atau teratur pada kondisi cahaya monokromatik yang hanya mempunyai frekuensi tunggal, sehingga bersifat reversibel. Oleh karena itu, hukum Snellius dijabarkan kembali dalam rasio sebagai berikut. Sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan pi 1 per pi 2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Gelombang dalam medium elastis atau gelombang pada pegas. Terlihat pada gambar bentuk gelombang longitudinal. Panjang gelombang longitudinal adalah satu rapatan dan satu tegangan. Sebagai contoh, sebuah pegas yang salah satu ujungnya terikat secara horizontal berada dalam keadaan setimbang. Kemudian ditarik dan dilepaskan sehingga terjadi getaran dan gelombang pada pegas tersebut. Terlihat bahwa gelombang yang termasuk pada pegas adalah gelombang longitudinal di mana arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Gelombang pada pegas terdiri dari rapatan, tegangan, dan panjang gelombang. Rapatan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling mendekat. Tegangan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling menjauhi, dan panjang gelombang adalah jarak antara rapatan yang berurutan atau regangan yang berurutan. Jika gelombang transversal memiliki pola berupa puncak dan lembah, maka gelombang longitudinal terdiri dari pola rapatan dan tegangan. Rumus gelombang longitudinal yaitu pi sama dengan lambda per T atau pi sama dengan lambda dikali F. Keterangannya, pi adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, F adalah frekuensi gelombang, satuannya hertz, T periode gelombang, satuannya sekon. Baik, pada slide kali ini akan membahas tentang gelombang dalam medium elastis pada gelombang pada tali ya. Gelombang tali ini termasuk ke dalam jenis gelombang transversal, di mana gerak partikel materinya itu tegak lurus searah jalur gelombang. Pada gelombang berjalan pada tali, maksudnya yaitu ketika tali digerakkan maka akan membentuk gelombang yang berjalan searah dengan talinya. Sebagai tinjauan, tali yang diregangkan di dalam arah X sepanjang sebuah gelombang transversal itu berjalan. Contohnya misal ada sebuah tali sepanjang 2 meter, kemudian digerakkan, misal geraknya itu ke arah kanan, maka sepanjang tali itu akan membentuk sebuah gelombang transversal berjalan. Tinjauan kejadian tadi secara matematis bisa dinyatakan dengan persamaan berikut. Pada T sama dengan 0, sebentuk tali dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan F dikali X. Untuk Y-nya itu pergeseran transversal pada T. T-nya itu sama dengan T dan X sama dengan V kali T yang bergerak ke kanan. Maka persamaan kurvanya untuk yang bergerak ke kanan yaitu Y sama dengan F dikali X dikurangi VT. Dan jika bergerak ke kiri maka persamaannya menjadi Y sama dengan F dikali X ditambah VT. Kecepatan fasa gelombang. Untuk persamaannya yaitu X sama dengan VT sama dengan konstan. Dan bisa diturunkan menjadi dx dt dikurangi V sama dengan 0 diubah menjadi dx dt sama dengan V, dimana untuk V nya itu kecepatan fase gelombang. Sebagai contoh, tinjau sebuah benda misal pada T sama dengan 0 mempunyai deret gelombang tali yang diberikan. Untuk persamaannya menjadi Y sama dengan YM sin 2pi dibagi lambda X. Untuk YM-nya itu amplitudo. Melanjutkan dari slide sebelumnya, dengan bertambah waktu dan bergerak ke kanan dengan kecepatan fase V,
maka persamaan gelombangnya menjadi Y sama dengan Y sama dengan YM sin 2V dibagi lambda X dikurangi X kali T. V kali T, Jika T adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk berjalan sejauh satu panjang gelombang, maka untuk lambdanya yaitu sama dengan V dikali T. Untuk T besar di sini menunjukkan waktu. Maka persamaannya menjadi V sama dengan lambda per T atau T sama dengan lambda per Pi. Kemudian disubstitusikan persamaan berikut ke persamaan berikut. Menjadi Y sama dengan YM sin 2Pi dikali X per lambda dikurangi T dibagi T besar. Maka didapat nilai sama, di mana ketika satu gelombang A misal dan gelombang B kemudian gelombang C dan seterusnya itu akan bernilai sama menurut persamaan yang didapat sebelumnya, di mana untuk X ditambah lambda dan X tambah 2 lambda dan yang lain-lain itu nilainya akan sama. Oke, selanjutnya ada slide referensi. Nah, pada slide ini kami tampilkan referensi-referensi dalam pembuatan PPT kelompok kami. Jadi, apabila teman-teman ingin menggali lebih dalam tentang materi-materi yang kelompok kami sajikan, boleh mengunjungi website-website yang kami tampilkan ataupun mencari dari sumber-sumber lain yang lebih akurat. Mungkin itu materi-materi yang bisa kelompok kami sajikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan di grup kelas atau di grup mata kuliah gelombang dan optik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.